Lagi bersama saya, Marta Kristi Tambunan, mahasiswi Politeknik Negeri Medan, jurusan akuntansi semester 5. Kali ini saya akan membahas tentang sistem informasi akuntansi pada siklus penjualan. Nah, sekarang saya akan membahas diagram konteksnya. Di sini saya melibatkan 7 pihak, yaitu pelanggan, bagian penjualan, bagian gudang, bagian pengiriman, bagian akuntansi, sekretaris umum, dan bank. Pertama-tama, pelanggan akan memesan produk yang akan dibelinya. Kemudian, bagian penjualan akan mencatat pesanan tersebut dan mencetak 7 bagian pesanan penjualan. Nah, 7 bagian pesanan penjualan tersebut akan dibawa ke dalam sistem siklus penjualan dan akan disalurkan ke bagian-bagian yang memerlukannya. Seperti bagian gudang. Bagian gudang akan menerima salinan untuk pengeluaran persediaan, slip pengepakan, dan salinan untuk file pesanan. Setelah mendapatkan dokumen-dokumen tersebut, bagian gudang akan mengambil barang yang akan dikirimkan nantinya kepada pelanggan. Bagian gudang juga akan memperbaharui file komputer, buku pembantu persediaan, dan mencetak voucher jurnal. Setelah melakukan proses tersebut, maka bagian gudang akan mengirimkan kembali salinan untuk pengeluaran persediaan, slip pengepakan, voucher jurnal, dan barang pesanan. Dokumen-dokumen tersebut beserta barang pesanan akan dikirimkan ke bagian-bagian atau pihak-pihak yang membutuhkannya. Seperti pada bagian pengiriman. Bagian pengiriman akan mendapatkan salinan untuk pengeluaran persediaan, slip pengepakan, dan barang pesanan. Setelah mendapatkan dokumen tersebut dan barang pesanan, maka bagian pengiriman akan memproses bill of lading dan mencetaknya. Setelah bill of lading tercetak, maka bagian pengiriman akan mengisinya secara manual. Setelah itu, bagian pengiriman akan mengirimkan barang pesanan dan bill of lading kepada pelanggan. Tetapi, untuk salinan pengeluaran persediaan akan dilanjutkan atau dikirim kepada bagian akuntansi. Selanjutnya, pada bagian sekretaris umum. Sekretaris umum akan menerima cek dan slip pemberitahuan pembayaran. Kemudian, sekretaris bagian umum tersebut akan membuat 2 slip setoran. Setelah membuat 2 slip setoran, maka sekretaris umum akan memberikan cek, slip pemberitahuan pembayaran, dan 2 slip setoran kepada pihak-pihak yang membutuhkannya. Seperti kepada bank, akan diberikan slip setoran dan cek pelanggan. Sedangkan kepada bagian akuntansi akan diberikan slip pemberitahuan pembayaran dan slip setoran. Bagian akuntansi akan menerima faktur, salinan untuk buku besar, salinan pengeluaran persediaan, slip setoran, slip pemberitahuan pembayaran, dan salinan untuk file pesanan. Bagian akuntansi akan memproses dokumen-dokumen tersebut untuk memperbaharui pembukuannya. Setelah proses tersebut telah selesai, maka bagian akuntansi akan mengirimkan kembali salinan pengeluaran persediaannya ke dalam sistem siklus penjualan. Dan terakhir, bank akan memberikan laporan bulanan dan slip setoran pada akhir bulan. Berikut adalah narasi singkat dari diagram konteks tersebut. Saya akan membahas di FD level 0. Di sini, pelanggan akan memesan, kemudian bagian penjualan akan mencatat pesanan tersebut dan mencetak bagian pesanan penjualan. Data yang diperlukan untuk mencetak bagian pesanan penjualan tersebut adalah data pelanggan. Setelah bagian penjualan sudah mencetak bagian pesanan penjualan tersebut, maka dokumen tersebut akan ditransfer kepada bagian-bagian yang membutuhkannya. Selanjutnya, dalam proses persiapan barang pesanan, bagian gudang membutuhkan dokumen-dokumen yang diberikan oleh bagian penjualan sebelumnya untuk mengupdate file dan mempersiapkan barang pesanan. Selain dokumen-dokumen yang diberikan oleh bagian penjualan, bagian gudang juga membutuhkan data buku besar persediaan. Selanjutnya, setelah menyelesaikan update file dan mempersiapkan barang pesanan, maka bagian gudang akan memberikan barang pesanan, salinan untuk pengeluaran persediaan, dan slip pengepakan untuk dilakukan proses pengiriman barang pesanan.
Dalam proses pengiriman barang pesanan, bagian pengiriman menerima dokumen dan barang pesanan yang telah dikirimkan oleh bagian gudang. Di sini, bagian pengiriman akan mengupdate daftar pengiriman dan membuat bill of lading. Data-data yang diperlukan untuk mengupdate daftar pengiriman tersebut adalah data daftar pengiriman. Setelah melakukan update daftar pengiriman dan mencetak bill of lading, maka bagian pengiriman akan mengirimkan barang pesanan, slip pengepakan, dan bill of lading kepada pelanggan. Kemudian, transfer data yang diberikan oleh bagian pengiriman untuk melakukan proses pencatatan. Nah, untuk melakukan proses pencatatan juga, bagian akuntansi menerima slip pemberitahuan pembayaran dan slip setoran yang akan dikirimkan dari sekretaris bagian umum. Ketika mendapatkan dokumen-dokumen tersebut, maka bagian akuntansi akan mengupdate akun pengendali buku besar, buku pembantu piutang, dan mencetak jurnal penerimaan kas. Data-data tambahan yang diperlukan adalah buku pembantu piutang dan buku besar. Selanjutnya, sekretaris bagian umum juga akan memberikan cek dan slip setoran untuk proses penyetoran kepada bank. Bank akan menerima cek dan file setoran, kemudian akan mengupdate rekening perusahaan. Kemudian, bank akan memberikan laporan kepada perusahaan pada akhir bulan. Selanjutnya, saya akan membahas DFD level 1-nya. Pelanggan akan memesan, kemudian pihak perusahaan akan mencatat pesanan dan data yang diperlukan adalah data pelanggan. Setelah mencatat pesanan, akan dicetaklah dokumen pemesanan dan dihasilkan salinan pengeluaran persediaan, slip pengepakan, salinan untuk faktur, salinan untuk buku besar, dan 3 salinan untuk file. Kemudian lanjut di DFD level 2. Di sini, salinan pengeluaran persediaan, slip pengepakan, dan salinan untuk file digunakan untuk mempersiapkan barang pesanan. Setelah dipersiapkan barang pesanan, maka dilakukannya update buku pembantu persediaan. Data yang diperlukan untuk update buku pembantu persediaan tersebut dibutuhkan juga data buku besar persediaan. Kemudian hasilnya adalah salinan pengeluaran persediaan, slip pengepakan, dan barang pesanan. Selanjutnya, saya akan membahas DFD level 3-nya. Di sini, salinan pengeluaran persediaan, slip pengepakan, dan barang pesanan akan digunakan untuk update daftar pengiriman. Di sini juga diperlukan daftar pengiriman untuk mengupdate daftar pengiriman tersebut. Selanjutnya, dilakukan proses mencetak bill of lading dan mengisi manual bill of lading yang menghasilkan slip pengepakan, barang pesanan, dan bill of lading. Data tersebut akan dikirim kepada pelanggan beserta barang pesanan. Tetapi, untuk salinan pengeluaran persediaan akan dilanjutkan pada DFD level 4. DFD level 4, salinan pengeluaran persediaan, salinan untuk faktur, salinan untuk buku besar, salinan untuk file, slip pemberitahuan pembayaran, dan slip setoran akan digunakan untuk mengupdate jurnal penjualan. Setelah itu, untuk mengupdate file penetapan harga. Setelah file penetapan harga telah terupdate, maka dilakukan penagihan kepada pelanggan. Kemudian, dilakukannya update pada buku pembantu piutang. Di sini diperlukan juga data buku pembantu piutang. Selanjutnya, akan dicetak ikhtisar piutang usaha. Kemudian, dilakukan pengupdatean pada akun pengendali buku besar. Dibutuhkan juga dokumen buku besar perusahaan. Lalu, dilakukan kembali update jurnal penerimaan kas. Hasilnya adalah buku pembantu piutang, buku besar, dan jurnal penerimaan kas yang terupdate. Selanjutnya, di FD level 5. Di sini, cek pelanggan dan 1 slip setoran akan dikirim kepada bank. Kemudian, bank akan melakukan update rekening perusahaan. Data yang diperlukan adalah dokumen rekening perusahaan. Kemudian, pada akhir bulan, bank akan menyiapkan laporan bulanan dan laporan bulanan tersebut akan dikirim kepada perusahaan. Selanjutnya, flowchart. Pelanggan akan membuat pesanan, kemudian bagian penjualan akan mencatat pesanan tersebut sehingga menghasilkan dokumen catatan pesanan. Lalu,
dilakukanlah mencetak dokumen pesanan penjualan. Ada 7 bagian dokumen pesanan penjualan, yaitu salinan pengeluaran persediaan, salinan pengepakan, salinan untuk buku besar, salinan untuk faktur, dan 3 salinan untuk file. 1 salinan untuk file disimpan di file bagian penjualan. Lalu, salinan pengeluaran persediaan, slip pengepakan, dan 1 salinan untuk file akan dikirim ke bagian gudang. Salinan untuk file akan disimpan di file bagian gudang. Tetapi, slip pengepakan dan salinan pengeluaran persediaan akan diproses untuk pengambilan barang. Selanjutnya, slip pengepakan salinan pengeluaran persediaan beserta barang pesanan akan dibutuhkan untuk mengupdate buku pembantu persediaan, sehingga menghasilkan voucher jurnal. Kemudian, slip pengepakan dan salinan pengeluaran persediaan beserta barang pesanan akan dikirimkan ke staf administrasi bagian pengiriman. Staf administrasi pengiriman akan melakukan update daftar pengiriman dan mencetak bill of lading. Selanjutnya, slip pengepakan dan 2 salinan bill of lading beserta barang pesanan akan dikirimkan ke kurir. Kurir akan mengirimkan slip pengepakan dan 2 salinan bill of lading tersebut beserta barang pesanan kepada pelanggan. Tetapi, untuk salinan pengeluaran persediaan akan dikirimkan kepada staf penagihan bagian akuntansi. Sehingga, staf penagihan bagian akuntansi akan melakukan update harga dalam file penetapan harga. Lalu dihasilkan kembali tagihan pembayaran dan dikirim kepada pelanggan. Salinan untuk buku besar, salinan untuk faktur, dan 1 salinan untuk file dari bagian penjualan akan dikirim ke staf administrasi bagian akuntansi. Setelah staf administrasi bagian akuntansi menerima dokumen tersebut, maka dilakukan update jurnal penjualan dan mencetak voucher jurnal. Kemudian, salinan untuk file akan disimpan dalam file di bagian akuntansi staf administrasi. Dan untuk faktur dan salinan untuk buku besar akan digunakan untuk update buku pembantu piutang. Selanjutnya, akan disimpan dalam file dan buku pembantu piutang juga akan digunakan untuk mengupdate akun pengendali buku besar. Setelah selesai melakukan proses ini, maka datanya akan disimpan di file. Selanjutnya, pelanggan akan mengirimkan cek dan slip pemberitahuan pembayaran kepada perusahaan. Sekretaris bagian umum akan menerima cek dan slip pemberitahuan pembayaran yang dari pelanggan tersebut, lalu membuat 2 slip setoran. Kemudian, cek dan 1 slip setoran akan diberikan atau disetor kepada bank. Kemudian, bank akan mengupdate rekening perusahaan dan pada akhir bulan, bank akan mengirimkan laporan bulanan dan slip setoran kepada staf administrasi bagian akuntansi. Setelah bagian staf administrasi akuntansi menerima slip setoran dan slip pemberitahuan pembayaran dari sekretaris bagian umum, maka bagian akuntansi staf administrasi akan mengupdate jurnal penerimaan kas sehingga menghasilkan jurnal penerimaan kas yang baru atau terupdate. Demikian video ini saya buat. Terima kasih sudah menonton.